Selama 1 semester ini, banyak sekali hal yang saya dapatkan mengenai bagaimana seharusnya komunikasi itu dilakukan. Ketika berbicara mengenai teologi dan komunikasi, ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Teologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, sehingga ketika ingin mempelajari dan mencapai yang ilahi itu, maka perlu adanya komunikasi. Komunikasi merupakan sesuatu penyampaian pesan dari pembawa informasi kepada orang lain, lalu mendapatkan respon balik dari penerima pesan. Sehingga di dalam teori Robby E. Chandra, ia mengatakan bahwa teologi dan komunikasi mempunyai hubungan melalui bahasa, sehingga perlu adanya komunikasi dua arah. Ada berbagai prinsip juga yang dipelajari dalam proses perkuliahan ini, dan yang terpenting yang didapatkan yaitu bagaimana dapat melakukan komunikasi yang benar dengan orang lain, terutama melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta dan ciptaannya. Materi yang sangat menginspirasi dan yang mengena bagi saya selama proses perkuliahan ini yaitu teori dari Robby E. Chandra tentang teologi dan komunikasi. Dalam setiap upaya manusia untuk mencapai yang transenden itu atau yang ilahi, maka komunikasi ini dapat terjadi. Dan dalam komunikasi, manusia dapat mencapai atau menyatakan dirinya dalam mencapai yang ilahi atau Tuhan. Dalam teori Robby E. Chandra mengenai teologi dan komunikasi, ia mengatakan bahwa kedua hal ini mempunyai kaitan melalui bahasa. Bagaimana seseorang dapat melakukan komunikasi dan berteologi secara efektif dan sistematis jika tidak ada bahasa di dalamnya? Bukan saja bahasa, tetapi relasi juga sangat penting. Dalam artian, bagaimana kita dapat membangun suatu relasi dengan orang lain dan juga dapat membangun suatu relasi dengan Sang Pencipta. Dapat kita ketahui bahwa teologi dan komunikasi ini mempunyai kaitan yang sangat erat, sehingga teologi dan komunikasi seharusnya jalan saling beriringan. Komunikasi yang terjadi ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah melakukan yang namanya komunikasi non-verbal, yaitu melalui setiap gerakan tubuh kita. Dapat kita lihat ketika bumi ini diciptakan, sebenarnya di situ Tuhan sedang melakukan yang namanya komunikasi, sehingga semuanya dapat diciptakan. Jadi komunikasi yang terjadi itu sebenarnya Tuhan terlebih dahulu telah melakukan komunikasi melalui bahasa. Komunikasi ini juga bisa terjadi untuk menghubungkan Sang Pencipta dengan ciptaannya, atau ciptaannya dengan penciptanya, atau dapat menghubungkan antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Selama proses perkuliahan di semester ini, ada banyak sekali hal yang membuka wawasan saya. Sebelum mengikuti perkuliahan teologi dan komunikasi, maka hal yang selalu ada di benak saya bahwa teologi dan komunikasi memang mempunyai kaitan, tetapi belum terlalu mengetahui secara mendalam. Selama proses perkuliahan yang ada, banyak sekali hal yang menarik yang saya dapatkan, di mana saya diajarkan untuk bisa melakukan komunikasi dengan baik, yang sebelumnya ketika saya melakukan komunikasi dengan orang lain, maka saya akan merasa malu. Tetapi selama proses perkuliahan yang saya dapatkan, saya dapat membangun komunikasi dan membangun relasi yang baik dengan orang lain, baik itu di dalam lingkungan sekitar saya maupun dalam lingkungan bergereja. Komunikasi yang baik ketika bisa menggunakan komunikasi dua arah. Ketika saya belajar tentang teologi komunikasi, maka saya diajarkan bahwa untuk melakukan komunikasi itu merupakan sesuatu yang dapat menghubungkan antara manusia dengan Allah dan bagaimana membangun suatu relasi antara manusia dengan Allah. Setiap teori yang saya dapatkan sepanjang proses perkuliahan ini sangat membantu saya dan membuka wawasan saya ketika menjadi seorang pelayan nantinya. Saya harus bisa melakukan komunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang baik,
dan saya dapat membangun suatu relasi dengan orang lain, terlebih membangun suatu relasi dengan Sang Pencipta. Hal ini yang seharusnya saya tanamkan pada jemaat saya nantinya untuk bisa membangun suatu komunikasi dengan orang lain atau dengan jemaat agar dapat melakukan tukar pikiran dengan jemaat nantinya dalam menjalankan setiap pelayanan.